Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah pirmetalurgi mengenai aluminium. Kita sekarang berada di minggu ke-14 mengenai aluminium. Ya, aluminium kalau misalnya dilihat di tabel periodik, ada di sini dengan nomor atom 13 dan berat atomnya sekitar 27 atau tepatnya 26,98. Produksi aluminium dunia saat ini sekitar 130 juta ton. Anda bisa lihat di kurva atau di gambar di sini. Yang pertama adalah yang paling banyak dihasilkan di dunia adalah baja, yang kedua adalah aluminium. Aluminium sebesar 130 juta ton ini berasal dari aluminium primer dan juga berasal dari aluminium sekunder. Aluminium primer itu maksudnya aluminium yang masih berasal dari alam, dari alumina. Kemudian aluminium sekunder itu maksudnya aluminium yang didaur ulang. Produksi dari aluminium dunia, kita bisa lihat di gambar ini, jelas terlihat bahwa negara yang menghasilkan aluminium dunia yang paling besar, ini aluminium primer, artinya berasal dari peleburan aluminium, yang berasal dari alumina, Hall-Héroult prosesnya, Cina itu nomor 1. Anda lihat di sini, produksi dari Cina sekitar 35 juta ton. Kemudian negara-negara lain, itu produksinya kurang dari 10 juta ton atau maksimum di sekitar 5 juta ton per tahun. Indonesia produksinya sekitar 0,3 juta ton. Jadi kalau misalnya diplot di gambar ini ya di bawah 1 juta ton ya, sekitar 300 ribu ton per tahun. Jadi sangat kecil dibandingkan dengan Cina, kita tidak ada apa-apanya untuk produksi aluminium ini. Penggunaan aluminium tadi sudah disampaikan sepintas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari diagram ini, diagram pie chart di sini, penggunaan yang paling besar adalah untuk industri transportasi. Jadi di sini termasuk pesawat. Jadi di awal, di zaman dahulu juga penggunaan aluminium yang paling besar adalah untuk pesawat. Pada Perang Dunia Kedua, orang mulai membuat pesawat tempur, pesawat dan lain-lain itu terbuat dari aluminium. Jadi banyak digunakan karena dia ringan sehingga mudah terbang gitu ya dibandingkan dengan baja yang berat. Selain itu untuk industri kereta api, kemudian untuk mobil yang tadi sudah disampaikan, kemudian tren ke depan juga untuk kapal laut. Kalau misalnya kita lihat di sini contoh untuk pesawat terbang, di slide berikutnya juga akan diberikan lagi. Jadi penggunaan aluminium di sini itu sekitar 20%. Tentu saja ke depan bisa saja penggunaan aluminium ini akan berkurang karena diganti oleh carbon fiber. Kemudian penggunaan yang kedua selain untuk transportasi adalah untuk industri packaging. Packaging ini termasuk misalkan untuk di sini ya, untuk kaleng minuman ringan, untuk kaleng makanan, dan lain-lain. Itu digunakan aluminium. Kemudian juga untuk aluminium foil, ini juga termasuk bisa juga untuk packaging ya, orang membungkus sesuatu dengan menggunakan aluminium foil. Jadi aluminium foil ini termasuk ke dalam industri packaging. Kemudian yang berikutnya adalah untuk bangunan. Ini contoh bangunan di sini, ini terbuat dari aluminium semuanya ya. Anda lihat di sini warnanya juga aluminium. Jadi tren ke depan juga orang banyak menggunakan untuk bangunan adalah aluminium karena dia ringan, itu dibandingkan dengan baja atau dibandingkan dengan yang lain-lain. Dan juga bisa saja tahan gempa. Kemudian digunakan juga 9% ini untuk electrical. Electrical ini contohnya untuk kabel. Ini merupakan saingan dari penggunaan dari tembaga. Kemudian yang berikutnya adalah untuk consumer durables. Contohnya untuk dapur, untuk kursi, dan lain-lain di kehidupan sehari-hari ya, untuk pintu juga mungkin di rumah, itu masuk konstruksi juga, masuk ke durables. Kemudian electrical, machinery, dan lain-lain. Itulah penggunaan dari aluminium. Ini perbandingan antara baja dengan aluminium. Memang kalau misalnya dilihat antara baja dengan aluminium ini termasuk dua logam yang masih bersaing sampai hari ini. Tapi ya tidak tahu siapa pemenangnya ya, karena masing-masing penggunaannya sangat spesifik. Ini kalau misalnya dilihat antara aluminium dengan baja, di sini diberikan jadi aluminium itu yang warnanya agak terang, kemudian yang baja ini yang abu-abu agak gelap. Jadi kalau misalnya dilihat dari konduktivitas panasnya, aluminium itu lebih baik dibandingkan dengan baja. Kemudian juga dari sisi konduktivitas listrik, aluminium juga jauh lebih baik dibandingkan dengan baja. Oleh karena itu, aluminium itu sering digunakan untuk menggantikan tembaga, misalkan untuk penggunaan sebagai kabel. Kemudian
aluminium itu juga lebih mudah untuk dipotong, lebih mudah untuk dilakukan proses machining ya. Aluminium lebih baik dibandingkan dengan baja. Kemudian yang terakhir, aluminium ini mempunyai densitas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan baja. Karena alasan ini bisa saja ke depan penggunaan aluminium itu akan lebih banyak. Terutama kalau misalnya kita bicara mengenai mobil yang harus ringan ya, mobil listrik sekarang ini itu ke depan mungkin akan banyak penggunaannya untuk industri otomotif. Contoh sekarang ini Tesla sudah menggunakan bodinya terbuat dari aluminium, oleh karena itu makanya harga Tesla itu lebih mahal dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain. Ini contoh penggunaan aluminium untuk industri pesawat terbang. Kita lihat di sini seri 6000. AA itu maksudnya adalah dari Aluminium Association. Dari sini, seri 6000 yang ada di sini. Itu biasanya ada magnesium, ada silikon. Ini digunakan untuk bagian di sini pesawat gitu ya. Kemudian bagian sayapnya ini terbuat dari seri 7000 dan juga seri 2000 dari AA ini, Aluminium Association Series. Kemudian sebagian besar memang sudah diganti oleh material lain. Sudah diganti oleh ini istilahnya CFRP, Carbon Fiber Reinforced Plastic. Ini semacam komposit yang digunakan untuk mengganti bodi pesawat sehingga dia lebih ringan. Kita bisa lihat di sini penggunaan di Boeing, sebelumnya di Airbus. Ini contoh di 747. Ini sebagian besar masih menggunakan aluminium. Ya, Anda lihat di sini ini materialnya adalah aluminium yang warnanya abu-abu. Kemudian yang ke depan yang paling banyak digunakan adalah komposit ini yang tadi, yang carbon fiber. Itu yang paling banyak digunakan ke depan ya. Ini contoh 787 itu sudah menggunakan lebih atau mendekati 50% adalah komposit. Kemudian baja itu masih digunakan terutama untuk landing gear, bagian penderatannya. Kemudian di sini juga ada titanium dan ada apa lagi? Sudah ya. Titanium, baja, kemudian komposit, kemudian sisanya adalah aluminium. Ini 747, 737 yang paling banyak terdapat di Indonesia, yang kecil-kecil ini pesawatnya. 747 ini yang besar, kemudian 787 yang Dreamliner, 777 yang ini. Jadi sekali lagi ke depan orang cenderung menggunakan komposit sebagai material untuk bodi pesawat. Baik, itu adalah introduksi mengenai aluminium. Kita baru saja melihat apa saja penggunaan dari aluminium. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.